فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia dan nikmat-Nya hingga pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali pilih kita untuk bisa saling memberikan faidah di antara faidah-faidah para ulama rahimahumullahu jami'a. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas muqaddimah dari karya Syekhul Islam Abil Abbas Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah. Juga kita telah menjelaskan makna dari taqwa, dan insyaallah pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan itu berkaitan dengan fadilah yang ada pada diri Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah, wa kana Mu'adz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an minan nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin aliyah, fa innahu qala lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Ini fadilah yang pertama, di mana Mu'adz memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni sungguh aku la uhibbuk, benar-benar mencintaimu. Ada 3 takkid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa kecintaan beliau kepada Mu'adz ibn Jabal adalah kecintaan yang sesungguhnya. Wallahi, takkid, penegasan yang pertama. Inni, takkid yang kedua, penegasan yang kedua. La, lamut takkid, penegasan yang ketiga, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Coba kita perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini fadilah yang pertama bagi Mu'adz ibn Jabal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai Mu'adz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Fadilah yang kedua, penulis melanjutkan wa kana yurdifuhu wara'ah. Wa kana yurdifuhu wara'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunggangi satu kendaraan bersama dengan Mu'adz.
Dan itu berada di satu himar. Bahwasanya Mu'adz pernah satu kendaraan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Dan ini fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, waruwiya fihi, dan diriwayatkan juga bahwasanya Mu'adz itu a'lamul ummati bil halali wal haram. Fadilah yang ketiga bagi Mu'adz, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya dirinya, yakni Mu'adz ibn Jabal, adalah orang yang paling alim dalam umat ini yang berkaitan dengan halal dan haram. Ini fadilah yang ketiga. Ini fadilah yang ketiga yang berkaitan dengan fadilah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kemudian penulis melanjutkan, wa annahu yuhsyaru amamal ulama'i biratwah. Bahwasanya Mu'adz ibn Jabal akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di depan para ulama, biratwah, ay bi khatwah, satu langkah di depan para ulama. Ini juga menunjukkan keutamaan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka coba lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'adz ibn Jabal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan penegasan yang tegas-tegasnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'adz. Dan nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Mu'adz adalah nasihat yang paling agung. Kenapa? Karena ketika seseorang yang memberikan nasihat itu cinta kepada orang yang dinasihatinya, maka tentunya nasihatnya akan lebih sempurna, lebih umum, dan lebih fokus pada manfaat-manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang dinasihati tadi. Sehingga wasiat ini, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, adalah nasihat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi kendaraannya dan menyuruh Mu'adz ibn Jabal untuk berada di belakangnya. Ini juga fadilah yang sangat agung. Fadilah yang ketiga, bahwasanya Mu'adz ibn Jabal adalah faqihnya umat ini. Adalah faqihnya umat ini. Di mana Mu'adz ibn Jabal adalah orang yang paling paham hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Orang yang paling paham yang berkaitan dengan halal dan haram. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmat terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi dinillah Umar. Dan orang yang paling berpegang teguh pada agama Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang-orang yang paling jujur dari sifat malunya ialah Utsman ibn Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Wa aqdahum Ali bin Abi Talib. Dan orang-orang yang paling qadi, paling bijak di dalam menentukan suatu perkara ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'ab. Dan orang-orang yang paling qari di dalam Al-Quran
ialah Ubay bin Ka'ab. Bacaannya yang paling bagus, Ubay ibn Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz ibn Jabal. Dan orang yang paling paham hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram adalah Mu'adz ibn Jabal. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Dan orang-orang yang paling teguh ialah Zaid ibn Thabit. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, ala wa inna likulli ummatin amina. Ketahuilah bahwasanya pada setiap umat ada orang-orang yang paling jujur. Ada orang-orang yang paling dipercayai. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Orang yang dipercayai dan paling dipercayai. Amin. Umat ini ialah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka sebuah hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang fadilah Mu'adz ibn Jabal, bahwasanya beliau adalah orang yang paling paham, orang yang paling berilmu pada hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Adapun fadilah yang keempat, annahu yuhsyaru amamal ulama'i biratwah. Bahwasanya Mu'adz ibn Jabal dibangkitkan di depan para ulama biratwah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menafsirkan kalimat ratwah dengan apa? Dengan khatwah, yang artinya satu langkah. Tapi sejatinya ratwah ini memiliki banyak arti. Dan para ulama berbeda pendapat dari sisi makna ratwah ini. Akan tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah merajihkan makna ratwah dengan apa? Dengan khutwah. Dengan khutwah. Satu langkah kaki. Maka makna ratwah ada banyak. Yang pertama, khutwah. Satu langkah kaki. Waqil, dan dikatakan aktsar min khutwah. Lebih banyak daripada satu kaki. Satu langkah kaki. Dan dikatakan juga dari makna-makna ratwah, darajah. Satu tingkatan. Dan makna yang lain, ramyatu saham, satu lemparan anak panah. Ini makna yang keempat dari ratwah. Makna yang kelima, maddul basar, sepanjang penglihatan. Jadi ini ada 5 makna dari sisi makna ratwah. Yang pertama, khutwah. Yang kedua, aktsar min khutwah, lebih banyak daripada satu langkah kaki. Yang ketiga, darajah, satu derajat. Yang keempat, ramyatu saham, satu lemparan anak panah. Yang kelima dan terakhir, maddul basar, sepanjang penglihatan. Maka beginilah Mu'adz ibn Jabal akan dibangkitkan di hari kiamat kelak di depan para ulama. Di depan para ulama. Ada yang mengatakan satu langkah di depan para ulama. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan satu derajat. Ada juga yang mengatakan satu kali lemparan anak panah. Ada juga yang mengatakan sejauh mata memandang. Jadi 5 makna dari makna ratwah, di mana Mu'adz ibn Jabal akan dibangkitkan nanti di hari kiamat di depan para ulama sebanyak ratwah. Dan ratwah kita sudah jelaskan maknanya. Ada 5 makna. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan penulis melanjutkan fadilah dari Mu'adz yang kelima. Kata beliau, wa min fadlihi, dan di antara keutamaan, keagungan Mu'adz ibn Jabal, annahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan an da'iyan wa mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli al-Yaman. Ini fadilah yang kelima,
dari fadilah, keutamaan Mu'adz ibn Jabal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal sebagai penyampai darinya, muballigh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang memfaqihkan, mengajarkan orang lain kebaikan, sebagai mufti, sebagai hakim untuk penduduk ahli Yaman, untuk penduduk ahli Yaman. Dari sinilah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan beliau kepada Mu'adz ibn Jabal, beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk menjadi seorang dai, seorang hakim, seorang muballigh, seorang mufti untuk penduduk ahli Yaman, untuk penduduk ahli Yaman. Ini menunjukkan bahwasanya Mu'adz ibn Jabal benar-benar memiliki apa? Memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian beliau penulis melanjutkan, وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Di antara fadilah keutamaan Mu'adz ibn Jabal yang lain, dan ini yang keenam, para salaf dahulu menyamakan Mu'adz ibn Jabal dengan Ibrahim alaihi salam. Menyamakan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an dengan Ibrahim alaihi salam. Khalilullah, kekasih Allah. Dan Ibrahim adalah imamun nas, pemimpin manusia. Bahkan kata penulis Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an pernah berkata, Inna Mu'adzan kana ummah. Sesungguhnya Mu'adz itu adalah umat. Dan nanti kita akan bahas apa makna dari umat ini. Dan juga Mu'adz ini qanitan lillah. Seorang yang qanit. Juga akan kita jelaskan apa makna qanit. Hanifan, seorang yang hanif. Walam yaku minal musyrikin. Dan Mu'adz ibn Jabal bukanlah termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Maka coba lihat pujian Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kepada Mu'adz ibn Jabal. Di mana Ibn Mas'ud menyebutkan ada 4 sifat keutamaan dari Mu'adz ibn Jabal. Yang di mana keempat sifat ini juga ada pada diri Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Sehingga dari sisi inilah Mu'adz ibn Jabal disamakan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga dari sisi inilah Mu'adz ibn Jabal disamakan kepada Ibrahim alaihi salam. 4 sifat. Sifat yang pertama, Mu'adz ibn Jabal ummah. Mu'adz ibn Jabal adalah seorang ummah. Apa itu ummah? Al-ummatu adalah al-qudwah, teladan. Alladhi yuqtada bih. Seorang teladan yang layak untuk diikuti. Suri teladan yang baik. Inilah makna ummah. Inilah makna ummah. Ada penafsiran lain dari makna ummah yang datang dalam sebuah athar di antara athar salaf. Bahwasanya ummah itu
atau seseorang dikatakan ummah itu ketika ia adalah orang yang mengajari manusia kebaikan. Maka ini penafsiran yang kedua. Orang yang mengajari manusia kebaikan. Ini penafsiran yang kedua terhadap umat. Dan Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Juga ummah. Sehingga Mu'ad memiliki sifat yang sama yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Ini sifat yang pertama. Yang di mana Ibn Mas'ud memuji Mu'ad dengannya. Sifat yang kedua, Mu'ad ibn Jabal adalah seorang qanitun lillah. Qanitun lillah. Apa makna qanitun lillah? Orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitun lillah, kalimat qanit, ya ikhwani wa akhwati, diambil dari kalimat al-qunut. Al-qunut. Al-qaf, an-nun, al-waw, wat-ta. Qunut. Apa makna al-qunut? Para ulama sepakat bahwasanya al-qunut itu artinya ismun jami'un lit-ta'ah. Sebuah kata yang mengandung ketaatan secara sempurna. Sebuah kata yang mengandung makna ketaatan secara sempurna. Itu makna al-qunut. Maka orang-orang yang disebut sebagai qanit, orang yang memiliki sifat qunut, adalah orang-orang yang senantiasa memiliki ketaatan sempurna kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka dari sifat inilah Mu'ad ibn Jabal dipuji oleh Ibn Mas'ud. Yang di mana sifat ini pula dimiliki oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Sehingga dari dua sifat inilah Mu'ad ibn Jabal disamakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat yang ketiga. Dari sifat-sifat yang di mana Mu'ad ibn Jabal dipuji oleh Ibn Mas'ud, bahwasanya Mu'ad memiliki sifat yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Mu'ad ibn Jabal adalah seorang yang hanif. Seorang yang hanif. Apa makna al-hanif? Tidaklah seseorang dikatakan sebagai hanif kecuali orang itu senantiasa mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, dan senantiasa mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Ditambah dengan penolakan dirinya kepada selain Allah. Maka tidaklah seseorang dikatakan sebagai al-hanif kecuali ia memfokuskan dirinya pada apa-apa yang ada di sisi Allah. Dari mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan tidak mensyirikkannya dan menyekutukannya. Ini makna al-hanif. Ini makna al-hanif. Adapun sifat yang keempat, di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Mu'ad ibn Jabal, yang dipuji oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, bahwasanya Mu'ad ibn Jabal bukanlah bagian dari orang-orang musyrikin. Sebuah penegasan, sebuah syahadat, sebuah pengakuan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, bahwasanya Mu'ad ibn Jabal bukanlah orang-orang yang berada di atas kesyirikan. Bukanlah bagian dari golongan yang musyrik. Akan tetapi Mu'ad ibn Jabal ialah orang-orang yang berada di atas tauhid dan berada dari golongan-golongan orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini 6 fadilah yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tentang keutamaan yang ada pada diri siapa? Yang ada pada diri
Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang penting untuk kita berikan perhatian padanya. Apa itu? Lihatlah bagaimana Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memuji Mu'adz ibn Jabal. Dan ini bentuk ketawaduan para ulama antar satu sama lain. Di mana para ulama senantiasa menyebut kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang baik dari saudara-saudaranya yang juga bagian dari para ulama. Dan ini sifat yang perlu untuk kita ikuti. Adanya sifat-sifat terpuji pada saudara kita, pada teman kita yang juga bagian dari penuntut ilmu, kita senantiasa menyebutnya, memberikan keagungan padanya, menghormatinya, dan tidak mencelanya. Selama saudara-saudara kita ini ataupun penuntut ilmu ini bagian dari orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah, selama mereka adalah orang-orang yang berada di atas sunnah, maka menjaga kehormatannya adalah perkara yang wajib. Memuji dirinya adalah perkara yang wajib. Menghormatinya adalah perkara yang wajib. Tidak mencelanya pun juga bagian dari kewajiban. Dan ini contoh dari apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada saudaranya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka inilah akhlak sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim, yang di mana di zaman ini akhlak ini terlupakan. Antar satu sama lain para penuntut ilmu saling memiliki hasad satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Ini bukan di antara akhlak sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Terkhusus ketika ia melihat saudaranya diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah dari sisi pemahaman, dari sisi kecerdasan, dari sisi semangatnya di dalam menuntut ilmu, yang seharusnya saudaranya yang lain menghormati dirinya, memuji dirinya, mendoakan kebaikan dirinya, memberikan nasihat-nasihat kepada dirinya untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar. Yang ada di zaman ini adalah kebalikannya. Hasad, bughd, zulm, kezaliman, penghinaan, dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang buruk. Dan wallahi, ini sangat banyak terjadi di zaman ini. Dan terkhusus para penuntut ilmu yang memang sama-sama saling menuntut ilmu di tempat yang sama. Itu banyak terjadi. Maka berhati-hatilah kalian wahai para penuntut ilmu dari sifat-sifat seperti ini. Ikhlaskan ketulusanmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Adanya teman-teman yang cerdas, yang semangat, yang luar biasa di dalam menuntut ilmu, kita doakan kebaikan untuknya, bukan malah hasad terhadapnya. Kita doakan kebaikan untuknya. Karena ketika seseorang berdoa atau mendoakan kebaikan kepada orang lain, yakini bahwa doa itu akan kembali kepada dirinya. Yakini bahwasanya doa itu akan kembali diri engkau. Maka perbanyak doa-doa kebaikan kepada saudara-saudaramu jikalau engkau menginginkan kebaikan yang sama. Maka ini kaidahnya, siapa yang menginginkan kebaikan, maka hendaknya ia memperbanyak mendoakan kebaikan kepada orang lain. Ini kaidahnya. Siapa yang ingin taufik, doakan orang lain dengan taufik. Siapa yang ingin pemahaman lurus dari sisi agama, maka doakanlah orang lain, saudara-saudaramu, dengan pemahaman yang lurus di sisi agama. Kaidahnya jelas. Siapa yang mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada dirinya. Adapun saling hasad antar satu sama lain, terlebih ketika itu ada pada diri para ulama,
Terlebih ketika itu ada pada diri orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena kewajiban bagi setiap manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini sifat yang harus ada pada diri setiap muslim. Mencintai perkara-perkara untuk saudaranya, yang dimana perkara itu ia juga cintai untuk dirinya. Karena umat ini, ikhwani, membutuhkan yang namanya figur-figur yang senantiasa berada di atas sunnah. Kalau figur-figur saja saling hasad satu sama lain, penuntut ilmu saja saling hasad satu sama lain, mau diarahkan kemana umat ini? Mau dibawa kemana umat ini? Jikalau figurnya, penuntut ilmunya, yang memiliki pemahaman yang baik dari sisi agama ini, saling makan, saling mencela, yang sebenarnya perbedaan di antara mereka hanyalah perbedaan ijtihadiyah, yang dimana seseorang tidak boleh terlalu keras padanya, tapi malah sebaliknya, mau dibawa kemana umat ini? Mau diarahkan kemana umat ini? Diarahkan kepada ahli bid'ah? Kalla wa hasya. Kita arahkan kepada orang-orang yang memiliki sifat lembek dari sisi usul? Kalla wa hasya. Kita arahkan umat ini kepada orang-orang yang gemar dengan ritual-ritual yang tidak ada asasnya, dasarnya di dalam agama ini? Sekali-sekali tidak. Kalla wa hasya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berakhlaklah kalian sebagaimana para salaf berakhlak. Bermorallah kalian sebagaimana para salaf bermoral. Terlebih dari sisi saudara kalian. Terlebih dari sisi orang lain yang dimana saudara kalian berada di atas sunnah. Hanya saja ada permasalahan-permasalahan yang dimana engkau berselisih dengannya. Yang dimana permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan-permasalahan apa? Ijtihadiyah. Yang seseorang boleh berijtihad dengannya selama ia berjalan di atas dalil yang benar. Tapi wallahi zaman ajib. Sebuah zaman yang sangat ajaib dan aneh. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah pernah mengatakan, at-tafarruqu yud'iful haqqa wa ahlal haqq. Perselisihan yang terjadi, perpecahan yang terjadi, itu melemahkan kebenaran. Itu melemahkan para pemilik kebenaran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla senantiasa mengingatkan hambanya di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah secara keseluruhan. Wa la tafarraqu, dan jangan engkau berpecah belah. Maka disarankan dan diperintahkan kepada setiap hamba untuk senantiasa bersatu di atas agama ini, yang dibangun di atas pondasi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman terbaik. Bukan dibangun di atas kebid'ahan, bukan dibangun di atas hawa nafsu, apatah lagi dibangun di atas pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perselisihan yang terjadi saat ini, jangan melirik kepadanya. Fokuskan dirimu untuk menuntut ilmu agama. Fokuskan dirimu untuk memberikan perhatian pada sisi usul, fondasi agama ini yang telah disepakati. Fokuskan dirimu pada hal-hal yang memberikan manfaat untuk dirimu dan untuk diri-diri kaum muslimin. Dan fokuskan dirimu untuk menjadi pembawa harapan kepada orang-orang yang mengharapkan harapan. Fokuskan dirimu untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan
Bahkan ketika sisi kananmu dan sisi kirimu memujimu ataupun mencelamu, tetaplah engkau pada porosmu. Tetaplah engkau pada jalanmu hingga datang kematian kepada dirimu. Ini nasihat untuk kalian dari guru kita Syekhul Allama Muhammad ibn Said Raslan, yang dimana saya sering sampaikan nasihat ini kepada seluruh ikhwah, kepada seluruh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan kepada dakwah, yang dimana mereka hendaknya harus menjadi layaknya kereta api, yang dimana kereta api ini jalannya lurus, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, yang dimana kereta api ini akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti sampai ketika kereta api ini sampai di stasiun terakhirnya. Maka hendaknya setiap orang, setiap muslim yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah menjadi layaknya kereta api, berjalan terus ke depan, tidak menengok ke kanan dan tidak juga ke kiri. Karena kereta api kalau ke kanan ia jatuh, kereta api kalau ke kiri ia jatuh. Begitupun dengan para penuntut ilmu, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Ketika ia menengok ke kanan, ada pujian di situ, bisa jadi ia teralihkan. Menengok ke kiri, ada celaan di situ, bisa jadi ia teralihkan dari tujuan utamanya. Maka fokuslah terus ke depan sampai engkau berada di stasiun terakhir. Apa stasiun terakhir itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian apa? Kematian. Beginilah hendaknya setiap diri memiliki prinsip di atas kehidupannya, memiliki prinsip di atas dakwah dan menuntut ilmunya, untuk tidak memberikan perhatian pada orang-orang yang ingin mengganggunya. Fokuskan dirimu sepenuhnya pada perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada keluargamu, orang tuamu, istri-istrimu dan anak-anakmu, ataupun kerabat-kerabat yang lain. Dan berikan kebaikan sepenuhnya kepada dirimu dari sifat-sifat yang baik dan buang jauh-jauh sifat-sifat yang tercela. Karena sungguh demi Allah, alangkah buruknya ketika penuntut ilmu di setiap harinya ia menambah ilmu pada dirinya, tapi di setiap harinya akhlaknya semakin buruk, wal'iyadzubillah. Alangkah buruknya para penuntut ilmu yang semisal dengan penuntut-penuntut ilmu yang seperti itu. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah pijakan kakimu dari sisi akhlak, ibadah, pondasi, konsep beragama dan metode beragama, seluruhnya perhatikan. Apakah engkau benar-benar tulus di atas apa yang engkau yakini, ataukah malah engkau hanyalah mengikuti orang-orang lain ketika ia mengajakmu untuk berada di atas jalan ini. Dua hal yang berbeda. Ketika engkau tulus dan ketika engkau hanya ikut-ikutan, wal'iyadzubillah. Maka ikhwani rahimani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana Ibn Mas'ud memuji Mu'ad ibn Jabal. Bentuk ketawaduan yang besar, bentuk pembelaan yang besar terhadap Mu'ad. Pernah suatu ketika Nabi SAW berada di ghazwah, di peperangan Tabuk, berada di masa perang Tabuk, yang dimana salah seorang sahabat Nabi, ialah Ka'ab ibn Malik, tidak menghadiri peperangan ini. Tidak menghadiri peperangan ini. Maka ditanyakan, ma fa'ala Ka'ab ibn Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik sehingga ia tidak mampu dan tidak hadir di peperangan ini? Maka salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya an
mengatakan, habasahu bardah. Ka'ab ibn Malik dihalangi oleh rasa dinginnya. Dihalangi oleh rasa dinginnya. Maksudnya adalah cuaca yang dingin saat ini menghalangi Ka'ab ibn Malik dari masuk dan memasukkan dirinya ke dalam perang Tabuk. Maka ketika Mu'adz ibn Jabal mendengar ucapan ini, Mu'adz ibn Jabal langsung membela saudaranya. Langsung membela Ka'ab ibn Malik dengan mengatakan, wallahi, demi Allah, ma alimna minhu illa khaira. Demi Allah, kami tidak mengetahui dari diri Ka'ab ibn Malik kecuali kebaikan. Lihat bagaimana seorang sahabat membela saudara-saudaranya dari kalangan sahabat yang lain agar orang lain tidak mencelanya. Agar orang lain berhenti untuk memberikan kalimat-kalimat yang kurang baik ataupun tuduhan-tuduhan yang dusta. Sehingga Mu'adz ibn Jabal berdiri kokoh membela saudara-saudaranya. Membela Ka'ab ibn Malik. Dengan mengatakan, wallahi demi Allah, kami tidak mengetahui dari diri Ka'ab ibn Malik kecuali kebaikan. Dan sungguh, ketidakhadiran Ka'ab ibn Malik di dalam perang Tabuk ini tentunya pasti memiliki uzur-uzur yang baik. Bukan karena hawa dingin ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya rendah dan merendahkan. Sehingga ketika Nabi SAW mendengar ucapan Mu'adz ibn Jabal ini, Nabi SAW bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah Azza wa Jal akan menjauhkan dirinya dari api neraka di hari kiamat kelak. Akhlak ini, ikhwani wa akhwati, hilang di zaman ini. Yang ada ketika saudara kita mencela saudaranya yang lain, kita ikut nimbrung. Ikut-ikutan mencela saudara kita. Ataupun yang paling rendah adalah kita ikut-ikutan untuk mempercayai ucapan orang yang mencela saudara kita. Maka ini zaman yang berbeda. Akhlak yang berbeda. Dan sungguh Nabi SAW telah benar dalam sabdanya, "Ma ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Wal'iyadzu billah. Zaman ajib wa fitan wa syahawat wa syubhat wallahul musta'an. Hamanallahu wa iyyakum minha. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya dengan "Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam wassahu hadhihi alwasiyah fa'ulima annaha jami'ah wa hiya kadzalika liman 'aqalaha ma'a annaha tafsirul wasiyatil qur'aniyah." Ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz dengan wasiat yang agung ini, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, menunjukkan bahwasanya wasiat dari Rasulullah SAW untuk Mu'adz ini adalah wasiat yang sifatnya sempurna, jami'ah. Dan Syekhul Islam mengatakan wahiyya kadzalik, dan sungguh itu benar adanya. Liman aqalaha, bagi siapa yang memahami wasiat ini, ma'annaha tafsirul wasiyatil qur'aniyah. Padahal bersamaan dengan itu, ucapan Nabi ini, wasiat Nabi ini kepada Mu'adz ibn Jabal adalah penafsiran wasiat Allah Azza wa Jalla di dalam Quran. Apa kata Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah.
Dan Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunt. Maka ucapan Nabi SAW ini adalah penafsiran untuk ayat dan firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan wasiat takwa kepada hambanya. Makanya dikatakan di sini ma'annaha tafsirul wasiyatil Qur'aniyah. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya di dalam kitabnya dengan mengatakan, amma bayanu jam'iha fali'anna al-'abda 'alaihi haqqan, haqqun lillah wa haqqun li'ibadillah. Adapun penjelasan yang berkaitan dengan kompleksnya, sempurnanya wasiat ini, karena seorang hamba dituntut untuk senantiasa memberikan hak-hak kepada dua tempat. Seorang hamba dituntut untuk memberikan dua hak. Hak yang pertama adalah hak Allah, dan hak yang kedua adalah hak makhluk, hak hamba-hamba Allah, hak orang lain. Maka setiap manusia dituntut untuk memberikan dua hak. Hak Allah Azza wa Jalla dan hak orang lain. Dan sebaik-baik ayat yang menjelaskan tentang dua hak ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qada rabbuk, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, wa qada rabbuk, dan sungguh Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Tuhanmu, Rabbmu telah menetapkan bahwasanya engkau jangan menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Engkau jangan beribadah hanya kepada Allah. Engkau jangan beribadah selain kepada Allah. Ini hak siapa? Hak Allah. Menunjukkan bahwasanya hak terbesar untuk Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Hak terbesar untuk Allah adalah tauhid. Dan hak terbesar untuk makhluk adalah hak yang berkaitan dengan orang tua. Makanya Allah melanjutkan firman-Nya, wa bil walidaini ihsana. Engkau senantiasa bermuamalah kepada orang tuamu dengan muamalah dan cara-cara yang baik. Maka hak terbesar untuk Allah adalah tauhid. Dan hak terbesar yang ada pada diri makhluk adalah hak yang berkaitan dengan kebaikan, penghormatan kepada orang tua. Kepada orang tua. Dan ini sangat banyak terlupakan. Hak makhluk yang terbesar adalah hak orang tua kalian. Maka jangan pernah engkau menghardik orang tua kalian. Jangan pernah engkau mencela orang tua kalian. Bahkan ketika orang tua kalian adalah orang awam. Jangan pernah meremehkan orang tua kalian. Bahkan ketika orang tua kalian bukanlah bagian dari orang tua yang gemar menghadiri majelis-majelis ilmu. Bertambahnya ilmumu di majelis-majelis ilmu tidak membolehkan engkau untuk merendahkan orang tuamu. Bahkan ilmu yang engkau tuntut, bertambahnya ilmumu dengan ilmu-ilmu syar'i mewajibkan dirimu untuk senantiasa menghormati orang tuamu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka ini patut untuk kita perhatikan. Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat kepada hambanya
untuk senantiasa memberikan dua hak terbesar yang ada pada diri Allah dan ada pada diri makhluknya. Tauhid dan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahi ya talabatal ilm, demi Allah, aib bagimu ketika engkau menuntut ilmu sedang engkau tidak menghormati dan tidak berbakti kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tua adalah pintu di antara pintu-pintu surga. Kedua orang tua adalah jalan tercepat untuk meraih ridha Allah Azza wa Jal. Jalan tercepat untuk sampai ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Selama mereka berdua masih ada, maka berikan ketulusanmu di atas kebaktianmu terhadap mereka. Berikan ketulusanmu untuk senantiasa engkau menghormati mereka, menjunjung tinggi mereka, memberikan mereka kebaikan-kebaikan, memasukkan pada diri mereka kebahagiaan-kebahagiaan. Ini layak untuk kita berikan perhatian. Ini layak untuk kita renungi. Dan sungguh sangat aib yang besar ketika penuntut ilmu menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah, malah ia melupakan hak-hak orang tuanya. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya, ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sesungguhnya kebenaran yang di atasnya, maksudnya kebenaran di sini adalah hak Allah Azza wa Jalla dan hak makhluk. Sesungguhnya hak-hak yang berada di atasnya, ada hal-hal yang di atasnya itu memberikan kecacatan kepadanya, tapi hanya sebagian. Apa itu? Meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Ketika engkau meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan, maka sungguh engkau telah mencacati hak Allah. Engkau telah memberikan sifat cacat pada hak Allah yang seharusnya engkau tunaikan. Begitupun dengan hak makhluk. Sama halnya ketika engkau melakukan perkara yang Allah Azza wa Jalla larang, maka ini bentuk ketidaksempurnaannya kita di dalam memberikan hak-hak Allah seutuhnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah mewasiatkan kepada alim yang bertanya kepada dirinya dengan wasiat yang agung. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Karena takwa adalah melakukan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla larang. Sehingga ini penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian Syekhul Islam melanjutkan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt. Wa hadhihi kalimatun jami'ah. Wa fi qawlihi haitsu ma kunt tahqiqun li hajatihi ila at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun engkau berada. Dan sungguh kalimat ini jami'ah, sempurna, kompleks. Dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu ma kunt, ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap diri, setiap muslim, setiap hamba sangat membutuhkan yang namanya takwa kepada Allah. Sangat membutuhkan yang namanya takwa, baik ketika ia berada dalam keadaan sendiri ataupun ia berada di atas keadaan yang terang-terangan, sembunyi ataupun terang-terangan. Di sini kaidah. Di sini kaidah. Apa kaidah tersebut? Setiap diri membutuhkan yang namanya takwa. Setiap diri membutuhkan yang namanya takwa. Dan ini kaidah yang pertama.
Kaidah yang kedua, setiap diri pasti akan melakukan kesalahan. Pasti akan tergelincir. Pasti akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ini kaidah yang kedua. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat mencacati hak-hak Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan dan melakukan perkara-perkara yang Allah larang, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwasanya seorang muslim memang tabiatnya adalah ia akan terjatuh ke dalam kesalahan. Tabiat dari seorang manusia adalah tidak ma'asum, tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunah faghafarallahu lahum." Jikalau sekiranya engkau tidak melakukan dosa, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan meninggalkanmu dan akan mendatangkan kaum-kaum yang lain yang senantiasa terjatuh di atas dosa. Sehingga kaum yang terjatuh di atas dosa ini meminta ampunan dari Allah, beristighfar kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Ini sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kepada diri setiap hamba bahwasanya mereka akan apa? Terjatuh ke dalam kesalahan. Akan tergelincir. Akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Itu pasti. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak melakukan kesalahan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak terjatuh ke atas dosa. Ke dalam dosa. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah tergelincir. Ini kaidah. Ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan bukanlah aib ketika seseorang melakukan dosa. Itu tidak aib. Dan itu tidak tercela. Yang aib dan tercela adalah ketika manusia terjatuh ke dalam dosa dan dia tidak bertaubat darinya. Ini yang aib. Dan ini yang tercela. Ketika ada seorang manusia yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, tergelincir, kemudian ia tidak kembali. Ia tidak beristighfar dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini yang tercela. Adapun terjatuhnya manusia ke dalam dosa, ini adalah permasalahan-permasalahan fitriyah. Tabiat manusia, yang dimana diri manusia kata Allah, ammaratum bisu, senantiasa membawa kepada hal-hal yang buruk. Ini sifat di antara sifat-sifat diri manusia. Maka bukanlah termasuk aib dan tercela ketika manusia terjatuh di atas kesalahan dan dosa. Yang aib dan tercela adalah ketika manusia terjatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, tergelincir, tapi ia tidak langsung kembali. Ini yang tercela. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikanlah ini sebagai prinsip, yang dimana prinsip-prinsip ini harus ada pada diri setiap hamba, terkhusus bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan dakwah. Ada satu ucapan yang tersebar di zaman ini dengan mengatakan, orang yang bertakwa tidak akan melakukan dosa. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan kesalahan. Ini pemahaman yang keliru. Karena bukanlah syarat di antara syarat-syarat takwa engkau tidak melakukan dosa dan kesalahan. Tapi syarat di antara syarat-syarat takwa, ketika engkau melakukan dosa, engkau langsung kembali dan bertaubat kepada Allah. Maka dua hal yang berbeda. Pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
sangat banyak tersebar di zaman kita, wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mewasiatkan kepada orang yang meminta kepadanya wasiat untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa, baik dalam keadaan ia sendiri, baik dalam keadaan tidak terang-terangan ataupun dalam keadaan terang-terangan, ia wajib untuk bertakwa. Pernah suatu ketika, dan ini terjadi di depan saya, setelah guru kami, Syekh Muhammad Ibn Said Raslan, berkhutbah di khutbah Jumat, kemudian mengimami manusia di dalam salat Jumatnya, kebiasaan beliau adalah langsung berdiri dan kembali ke rumahnya. Sehingga ketika beliau berdiri, para pengawalnya dari anak-anaknya dan menantunya dan orang-orang terdekatnya senantiasa mengawalnya. Kenapa dikawal? Karena seluruh ikhwah, seluruh penuntut ilmu ingin salam kepada syekh, ingin menciumnya, ingin menghampirinya, sehingga harus dikawal. Maka ketika syekh berjalan dan sampai ke pintu, sebelum beliau melangkahkan kakinya untuk keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda. Saya katakan pemuda, bukan orang tua. Ada seorang pemuda yang tiba-tiba menghampiri syekh dan mengatakan, "Ya syekh, ittaqillah. Wahai Syekh Raslan, bertakwalah engkau kepada Allah." Maka tiba-tiba guru kami, Syekh Muhammad Ibn Said Raslan, menghentikan langkah kakinya, kemudian menoleh kepada orang yang mengatakan tersebut dan menghampirinya secara langsung. Beliau yang menghampirinya secara langsung. Yang dimana setiap pengawalnya sudah sangat marah dengan kejadian itu. Tapi lihat bagaimana Syekh Muhammad Ibn Said Raslan memberikan tarbiyahnya kepada setiap orang. Menghampiri pemuda itu dan mengatakan, "Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Fahadihi nasiyatun jami'ah aqbaluha insyaallah." Aku sungguh bersyukur kepadamu dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan untukmu, memberikanmu keberkahan di setiap perkara-perkaramu. Dan sungguh apa yang engkau ucapkan tadi adalah sebuah nasihat yang sempurna untuk diriku, yang aku akan senantiasa menjaga dan mengingatnya. Subhanallah. Akhlaqul ulama. Akhlak dari seorang ulama. Yang dimana di zaman ini kebanyakan manusia hilang darinya. Dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Orang yang diingatkan malah mengatakan apa? Engkau lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah. Ya subhanallah. Ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Diingatkan tentang ketakwaan kepada Allah, malah orang yang diingatkan itu kembali marah kepada orang yang mengingatkan. Dengan mengatakan, saya sudah bertakwa. Fokus maki pada diri tak sendiri. Saya sudah memiliki takwa, sedangkan engkau adalah orang yang tidak lebih bertakwa dariku. Ya subhanallah. Zaman ajib. Dan orang-orang ajib di zaman ini. Yang hendaknya hal-hal seperti ini perlu untuk kita kembali renungi. Perlu untuk senantiasa kita kaji dan ingatkan diri-diri kita. Apakah kita telah berada di jalur yang benar? Jalur yang benar itu ikhwah tidak selamanya berada di atas keyakinan yang benar. Naam, keyakinan yang benar adalah pondasi dasar di atas jalan yang benar itu. Tapi apakah ibadah kita telah benar? Amalan kita telah benar? Moral kita telah benar? Akhlak kita telah benar? Metode kita dan konsep kita beragama telah benar? Ini 5 hal yang jangan kita pernah lupakan. Kebanyakan manusia saat ini sangat keras pada permasalahan-permasalahan akidah dan manhajiyah. Sedang dirinya tidak melihat dirinya bahwa dari sisi moral, dari sisi akhlak, ia sangat kurang. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala.
Bukankah Islam ini masuk ke Indonesia ini dengan akhlak yang baik? Dari pedagang-pedagang yang datang dari luar, menyebarkan agama ini dengan apa? Dengan pedang? Ataukah dengan akhlak yang baik? Dengan akhlak yang baik ya ikhwan. Dan penuntut ilmu lebih layak untuk senantiasa berada di atas akhlak-akhlak yang baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya, "Tsumma qal wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Fa inna at-tabiba mata tanawala al-maridu syai'an mudirra amarahu bima yuslihu." Kemudian Nabi SAW ketika memberikan wasiat takwa, beliau melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaknya setiap diri ketika melakukan suatu kesalahan, ia ikuti kesalahan tersebut dengan kebaikan, agar kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian Syekhul Islam memberikan permisalan. Fa inna tabiba, karena sesungguhnya seorang dokter itu ketika ia didatangi oleh orang yang sakit, kemudian orang yang sakit itu menjelaskan kepada dokter ini tentang perkara-perkara yang menimpa dirinya, yang memberikan mudarat kepada dirinya, amarahu bima yuslihu. Maka ketika dokter mendengar hal tersebut, dokter ini memerintahkan orang yang sakit itu pada perkara-perkara yang dapat menyembuhkan dirinya, pada perkara-perkara yang dapat memperbaiki dirinya. Sama halnya Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa untuk senantiasa mengikuti dosanya dengan kebaikan yang lain. Ini di antara perkara-perkara yang dapat menyucikan dirinya, yang dapat membersihkan dirinya kembali dari perkara-perkara dosa dan kesalahan dan kemaksiatan. Dan dari sinilah kaidah yang lain muncul. Apa kaidah itu? Bahwasanya seorang akil yang berakal akan senantiasa melakukan kebaikan setelah ia melakukan kesalahan. Karena manusia tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Tapi manusia yang berakal ketika ia melakukan kesalahan, ia kembali dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dosa itu adalah perkara yang pasti terjadi pada setiap diri. Dan menghapuskannya ada dua cara. Cara yang pertama, kita melakukan kebaikan sejatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita melakukan kebaikan karena memang niat kita untuk menghapuskan kesalahan kita yang baru kita lakukan. Jadi ada dua cara. Melakukan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Cara yang kedua, melakukan kebaikan memang karena niatnya untuk menghapuskan kesalahan yang lalu, yang telah kita lakukan. Dan dari kaidah-kaidah para ulama, dan ini akan datang setelahnya dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jikalau engkau melakukan kesalahan, semisal dosa yang berkaitan dengan memutus tali silaturahmi, bagaimana cara menghapus dosa ini? Kata para ulama, cara terbaik dan cara tercepat untuk menghapuskan dosa ini dengan engkau melakukan kebaikan yang semisalnya. Apa itu? Sambung lagi. Ketika engkau melakukan sebuah kesalahan, semisal mencuri, kebaikan apa yang dapat menghapus kesalahan ini dengan cepat? Hal-hal yang berkaitan dengan semisalnya. Apa itu? Sedekah. Dan jikalau engkau mampu untuk mengembalikan uang yang engkau curi dari orang yang memang memiliki harta tersebut, maka itu yang lebih afdal. Makanya kata para ulama,
hendaknya kebaikan-kebaikan itu min jinsis sayyiat, dari jenis-jenis kesalahan yang engkau lakukan. Karena dengan cara itu, cara inilah yang paling cepat dan paling baik di dalam menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Engkau datang dengan kebaikan dan amalan yang semisalnya. Itu akan datang setelah ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, wadzambu lil abdi ka'annahu amrun hatm. Dan dosa bagi diri setiap hamba seakan-akan seperti perkara yang wajib. Ini sudah kita jelaskan, bahwasanya setiap diri, setiap muslim pasti akan terjatuh ke atas atau ke dalam kesalahan dan dosa. Ini kaidah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Lau lam tudnibu, jikalau engkau tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkanmu. Wala jaa biqaumin yudnibun, dan setelah itu Allah azza wa jalla akan datang dengan kaum yang lain yang bukan bagian dari engkau, yang dimana kaum ini akan melakukan dosa. Fayastaghfirunah faghafara lahum, kemudian kaum yang melakukan dosa ini minta ampunan kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga Allah azza wa jalla memberikan pengampunan kepadanya. Dalil yang jelas bahwasanya dosa, kesalahan dan ketergelinciran adalah perkara yang wajib terjadi pada diri setiap muslim, bahkan pada diri setiap hamba. Maka ini kaidah. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asa Adam fa asat dzurriyyatuh. Adam alaihi salam telah melakukan suatu kesalahan, sehingga anak cucunya pun juga akan melakukan kesalahan. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Satu kesalahan saja tidak. Tapi banyak kesalahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Khata dari sighah fa'al, yang dimana fa'al ini bagian dari sighah mubalaghah, untuk memberikan penegasan tentang berlebih-lebihannya manusia di dalam melakukan kesalahan. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan, banyak kesalahannya. Wa khairul khatta'in, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, orang-orang yang kembali, orang-orang yang senantiasa bertaubat dari kesalahan yang ia lakukan. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan ucapannya, fal kayyisu huwa alladhi la yazalu ya'ti minal hasanati bima yamhu sayyi'at. Adapun orang yang cerdas, orang yang berakal, adalah orang-orang yang senantiasa datang dengan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan ini menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini kaidah. Bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa datang dengan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan ini menghapuskan kesalahan dan dosanya. Karena sungguh demi Allah, tidaklah itu dilakukan kecuali orang muslim saja. Maka boleh kita katakan bahwasanya seorang muslim, orang yang beriman, seluruhnya adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena setiap ia melakukan dosa, kesalahan, ia akan datang dengan kebaikan yang semisalnya, agar kebaikan ini mampu untuk menghapus kesalahannya. Adapun orang kafir, la yubali. Dia tidak memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Mau sebesar apapun kemaksiatannya, ia tidak memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Oleh karena itu, Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an pernah berkata,
Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu jabal. Seorang yang beriman itu melihat kesalahannya, melihat dosanya seperti gunung. Hendaknya, kata Ibn Mas'ud, setiap orang yang beriman itu melihat dosanya layaknya gunung yang sangat tinggi. Yakhafu an yaqa'a alai. Ia takut. Jangan-jangan atau sebentar lagi gunung ini akan jatuh kepada dirinya. Kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an melanjutkan, wa innal fajir. Adapun orang yang fajir, yara dhunubahu ka'annaha dhubab. Melihat kesalahan-kesalahannya, melihat dosa-dosanya seperti lalat. Seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Kemudian ia mengatakan, hakadha, beginilah. Beginilah dosaku. Ringan, kecil, simple. Ia tidak perhatikan. Adapun orang yang beriman senantiasa memperhatikan dosanya, bahkan ketika dosanya hanyalah satu kesalahan saja, satu ketergelinciran saja, ia seakan-akan melihatnya layaknya gunung yang sangat tinggi. Yang sampai-sampai gunung ini bisa jadi akan jatuh kepada dirinya. Bahkan ketika itu hanya satu kesalahan. Bahkan ketika itu hanya satu dosa. Seorang mukmin senantiasa memberikan perhatian padanya. Adapun orang fajir, bahkan ketika dosanya telah sampai ke langit, ia tetap akan memandang dosanya seperti seekor lalat yang kecil yang tidak bernilai sama sekali. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana orang yang berakal itu berkonsep di atas agama, berprinsip di atas kehidupannya. Senantiasa datang dengan kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu menghapuskan kesalahannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, wa innama qaddama fi lafzil hadith as-sayyi'ah wa in kanat maf'ulatan lianna al-maqsuda huna mahwuha la fi'lul hasanah fasara ka qawlihi fi bawlil a'rabi subbu ala bawlihi dhanuban mimma wa yanbaghi an takuna al-hasanatu min jinsi as-sayyi'at fa innahu ablaghu fil mahwu. Coba kita lihat ketika Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Seharusnya ucapan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, Nabi SAW katakan apa? Wa atbi'il hasanata as-sayyi'ata. Kan seperti itu. Hendaknya setiap diri, setiap muslim datang dengan kebaikan. Tapi kenapa dia kedepankan as-sayyi'ah, keburukan daripada kebaikan? Karena kaidah yang mengatakan di dalam bahasa Arab, ada kaidah di dalam bahasa Arab, apa itu? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan perkara-perkara yang tempatnya di belakang, itu menunjukkan apa? Al-hasr, itulah yang dimaksud. Itu tujuan dari hal tersebut. Sama halnya. Bukankah iyyaka itu adalah dhamirun munfasilun mansub yang tempatnya di belakang. Karena senantiasa berada dalam keadaan mansub yang maf'ulun bihi. Tempatnya di belakang. Kan kaidah bahasa Arab mengatakan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Maf'ul baru di belakang. Dan di antara maf'ulun bihi adalah dhamirun munfasilun mansubah. Kan seperti itu. Iyyaka. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla kedepankan kalimat iyyaka pada firman Allah iyyaka na'budu? Kan seharusnya Allah Azza wa Jalla katakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kenapa Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa? Karena maksud dan tujuan dari apa yang mau dibahas di sini adalah engkau beribadah hanya kepada Allah. Engkau meminta pertolongan hanya
kepada Allah. Begitupun di dalam hadis ini. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kenapa sayyi'ah ini dimajukan daripada hasanah? Karena ini tujuan dan maksud yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana kesalahan ini dihapuskan. Bagaimana kesalahan ini dimaafkan. Bagaimana caranya? Wa atbi'il as-sayyi'atal hasanah. Engkau iringi kesalahan tersebut dengan apa? Dengan kebaikan. Sehingga kebaikan itu tamhuha, menghapuskannya. Sama halnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subbu ala baulihi dhanuban mimma. Subbu ala baulihi dhanuban mimma. Jatuhilah atau tiriklah di atas kencing itu air. Ini sama halnya mengedepankan apa? Mengedepankan sesuatu yang dimaksudkan, sesuatu yang diinginkan dari hadis itu, sehingga ini yang menjadi perhatian para pembaca hadis. Wa atbi'is sayyi'ah. Berarti sayyi'ah di sini yang diinginkan. Padahal as-sayyi'ah dan al-hasanah sama-sama maf'ulun bihi. Satu maf'ulun bihi al-awwal dan yang satunya lagi maf'ulun bihi tsanin. Tapi kenapa sayyi'ah dikedepankan? Karena ini maksud dari pembahasan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya kembali tegaskan bahwasanya penuntut ilmu tanpa bahasa Arab nol. Tidak akan pernah meningkat. Tidak akan pernah berkembang. Bahkan ketika perkembangannya itu ada pada ilmu-ilmu yang lain. Tapi ketika ia berbicara, ketika ia membaca hadis, ketika ia membaca Al-Quran, ia tidak mampu beristidlal dengan kaidah-kaidah yang telah ia pahami. Maka hendaknya setiap muslim wajib memiliki dua sayap. Satu sayap kanan dan itulah bahasa Arab. Dan satu sayap di kiri dan itulah usulul fiqh. Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk menguasai dua ilmu ini. Kemudian ia jadikan keduanya sebagai sayap yang ia akan terbang dengannya. Bahasa Arab dan usul al-fiqh. Tanpa bahasa Arab engkau terbang dengan satu sayap. Tanpa usul al-fiqh engkau terbang dengan satu sayap. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di akhir halaman 6, wa yambagi an takuna al-hasanatu min jinsis sayyi'at fa innahu ablaghu fil mah. Dan seharusnya ketika engkau datang dengan kebaikan-kebaikan yang engkau niatkan kebaikan ini untuk menghapuskan kesalahan engkau, hendaknya engkau datang dengan jenis yang sama dari kesalahan yang engkau lakukan. Engkau mencuri harta, maka hendaknya engkau datang dengan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan harta. Engkau sedekah. Engkau mengembalikan uang yang engkau curi kepada pemiliknya. Dan lain-lain sebagainya. Kesalahan, dosa yang berkaitan dengan memutuskan tali silaturahmi, maka engkau harus datang dengan kebaikan yang semisalnya. Engkau sambung kembali tali silaturahmi yang telah terputus tadi. Begini cara-cara yang paling cepat untuk sampai agar kebaikan itu mampu menghapuskan kesalahan ini dengan cepat. Ini kaidahnya. Maka ini diletakkan dan ditandai. Wa yanbaghi an takuna al-hasanatu min jinsis sayyi'at. Hendaknya setiap kebaikan itu dari jenis yang sama dari kesalahan-kesalahan tersebut. Fa innahu ablaghu fil mahu. Karena sungguh hal itu akan menghapus kesalahan tersebut dengan cepat. Akan sampai dengan cepat untuk menghapus kesalahan tersebut. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah para ulama. Jadi kita sudah jelaskan berapa kaidah? 4 kaidah. Kaidah yang pertama adalah dosa itu adalah hal yang pasti pada diri setiap hamba. Kaidah yang kedua, setiap hamba pasti akan tergelincir.
pasti akan melakukan kesalahan. Pasti akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ini kaidah yang kedua. Dan saya tambah faedah di kaidah yang kedua ini. Bahkan para nabi pun tidak maksum, tidak terlepas dari kesalahan. Kesalahan itu ada berapa? 2. Saghirah, kesalahan yang sifatnya kecil, dan kabirah, kesalahan yang sifatnya besar. Dosa kecil dan dosa besar. Ajma'as salaf, salaf sepakat di atas ucapan ini, bahwasanya para nabi tidak maksum dari dosa yang kecil. Tapi para nabi maksum dari dosa yang besar. Ini hal yang disepakati. Ini hal yang disepakati. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah orang yang menukilkan kesepakatan tersebut. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Sungguh Adam alaihi salam telah melakukan kesalahan kepada Rabbnya, faghawa, sehingga ia jauh dari jalan yang benar. Al-ghiwayah. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan dan faidah bahwasanya kesalahan kecil pun juga terjatuh di dalamnya para nabi. Adapun hal-hal yang sifatnya besar, kesalahan yang besar, dosa yang besar, maka para nabi ma'sum darinya, terlepas darinya, tidak akan pernah melakukan dosa yang besar. Tapi dosa yang kecil mungkin untuk para nabi terjatuh di atasnya, dan ini adalah ijma'. Ini adalah ijma'. Kemudian kaidah yang ketiga yang kita sampaikan adalah setiap hamba membutuhkan yang namanya apa? Taqwa di setiap waktu dan tempatnya, baik dalam keadaan zahirnya maupun batinnya. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah orang yang berakal, orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengikutkan kesalahan yang ia lakukan dengan kebaikan, agar kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan yang ia lakukan. Dan sebaik-baik kebaikan untuk menghapuskan kesalahan adalah dari jenis kesalahan yang sama. Dari jenis kesalahan yang sama. Ini kaidah yang keempat. Nah, kemudian Taib. Kita cukupkan insyaallah kajian kita sore hari ini. Karena apa-apa yang datang setelahnya, penjelasan yang berkaitan dengan dosa-dosa dan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Di sini ada 3 hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang dimana setiap dari hal-hal yang dapat menghapuskan dosa itu kita akan bahas insyaallah secara detail. Secara detail insyaallah tabaraka wa ta'ala. Apa yang baik datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan apa yang buruk datangnya dari syaitan. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Fulan, masmuk? Siapa namanya? Alim? Abdul Alim. Barakallahu fiik Abdul Alim. Sebutkan kepada saya 2 makna taqwa. Sebutkan kepada saya 2 makna taqwa. Jangan pernah antum berpikir bahwa saya lupa dengan kesepakatan yang kita sepakati. Ha? Jangan pernah antum berpikir seperti itu. Zain. Makna taqwa apa? 2 saja. Saya kasih 3 kan? 1 ucapan dari para ulama. 1 ucapan dari Talq ibn Habib. 1 ucapan dari Abdullah ibn Mas'ud. Atau 1 saja. Taib. Ma huwa? Allah yubarik fiik wa jazakumullah khair.
Talq ibn Habib menjelaskan bahwasanya makna taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhaf adab Allah. Engkau melakukan suatu ketaatan di atas petunjuk dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan kesalahan, dosa di atas petunjuk dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, karena engkau takut dari azab Allah. Taib. Fulan, masmuk, Irwan. Makna yang kedua. Taib. Ahsantum, barakallahu fikum. Makna yang kedua dari taqwa adalah ketika disampaikan kepada Ibn Mas'ud dan dibacakan kepada Ibn Mas'ud sebuah ayat firman Allah, wattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Abdullah bin Mas'ud katakan at-taqwa an yuta' fala yu'sa. Allah ditaati sehingga tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa. Diingat sehingga Allah tidak pernah terlupakan. Wa yushkar fala yukfar. Kemudian disyukuri sehingga Allah Azza wa Jalla tidak dikufuri. Ini makna yang kedua. Fulan, faddal. Masmuk. Masmuk. Abdurrahman, faddal. Makna yang ketiga. Ucapan para ulama. Lima lam turaja'. Taib khalfah. Antum. Ucapan yang ketiga. Makna yang ketiga dari taqwa. Wa tarki nahi. Engkau menjadikan takwa itu sebagai tameng antara dirimu dan azab Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini makna yang ketiga. Ini makna yang ketiga. Maka diperhatikan tiga makna ini. Ketika engkau nanti diminta, siapapun yang minta untuk menjelaskan makna takwa, ketiga hal ini sudah sangat cukup. Ucapan yang pertama dari kalangan para ulama di zaman ini, ucapan yang kedua dari Talq ibn Habib, ucapan yang ketiga dari sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Apalagi yang kita inginkan selain dari ketiga ini? Bahkan ketika engkau mendatangkan makna yang keempat, makna yang kelima, tiga ucapan ini sudah sangat sempurna dan sudah sangat mencukupkan dari ucapan-ucapan yang lain. Maka hafalkan tiga hal ini, dimanapun engkau membahas perkara takwa, ucapkan tiga makna ini. Insya Allah setelahnya orang akan memahami hakikat dari takwa. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang mukanya agak khawatir saya lihatin? Taib. Amami, ant. Taib. Siapa orang yang meminta wasiat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Sebutkan nama lengkapnya beserta kunyahnya. Al-Maghribi. Apa nama kampungnya? As-Saifi, pedang dong. Apa kunyahnya?
Abul Abbas Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kunyahnya? Abul Qasim. Siapa namanya? Yang pegang tablet. Sebutkan nama lengkap dari orang yang meminta wasiat dari Syekhul Islam. Siapa kunyahnya? Siapa namanya? Ahsantum. Abul Qasim. Kunyah beliau. Nama beliau Al-Qasim. Nama bapak beliau Ibn Yusuf. Nama kakek beliau Ibn Muhammad. Kakek beliau lagi Ibn Ali. Dari mana? As-Sibti. Nisbah kepada kampung Sibt. Negaranya Al-Maghribi. Dari Maghrib, Maroko. Bertanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kunyahnya siapa? Abul Abbas. Nama beliau Ahmad. Nama bapak beliau Abdul Halim. Nama kakek ataupun nenek beliau Ibn Taimiyah. Jadi Taimiyah itu nisbah kepada nenek beliau. Ada yang mengatakan nisbah kepada suatu kampung yang bernama Taima. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah lahir di situ sehingga dinisbatkan kepada tempat itu. Banyak penisbatan-penisbatan yang ada pada nama Taimiyah. Jadi namanya adalah Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah pertemuan selanjutnya saya akan kembali bertanya terkait apa yang kita jelaskan hari ini dari kaidah yang 4 yang saya sebutkan tadi dan 6 fadilah dari Mu'adz ibn Jabal. Kemudian ada hal yang terlupakan. Bukan maksud dari disebutkannya dan dikhususkannya Mu'adz ibn Jabal dari sisi keutamaan-keutamaan menunjukkan bahwasanya Mu'adz ibn Jabal adalah makhluk yang terbaik. Salah. Tamam? Ini harus diperhatikan. Makhluk yang terbaik, hamba yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan urutan khilafah. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Ketiga Uthman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka ketika ada pengkhususan keutamaan-keutamaan salah seorang sahabat, itu tidak melazimkan bahwasanya orang ini adalah orang yang memiliki keutamaan secara mutlak. Tidak. Tapi ia hanya memiliki keutamaan di sisi di mana Nabi SAW berikan keutamaan itu padanya. Tapi ketika kita melihat secara keseluruhan, keutamaan secara keseluruhan yang ada pada diri seorang hamba, maka kita katakan Abu Bakar keutamaannya lebih banyak dan lebih besar daripada Mu'adz bin Jabal. Umar begitupun. Utsman begitupun. Ali begitupun. Jadi bukan maksud disebutkannya, dikhususkannya keutamaan pada salah seorang sahabat, ini menjadikan sahabat itu menjadi orang yang memiliki keutamaan secara mutlak. Tidak. Maka ini penting untuk diperhatikan. Ini penting untuk diperhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.